Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Selamat malam and sampurasun. Cerita Korea Selatan nih belum selesai. Jadi kita ingatkan kembali, yang pertama di episode ke-1-nya adalah kepadatan penduduk di dunia. Ya, yaitu rata-rata per kilometer persegi melebihi negara-negara lain. Itu satu. Yang kedua, dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan. Karena mereka 40 atau 50 tahun sudah minta pensiun sehingga ada ketimpangan pekerja. Susah mencari pekerja, maka para pengusahanya pindah ke Cina dan Tiongkok. Itu ya episodenya. Yang ketiga, nah menyadari kepentingan itu, maka di episode ketiga di Korea itu adalah melaksanakan program KB dengan sangat gemilang. TFR dari 6 turun ke 4,5, turun ke 1,7, turun ke 1,21, itu dalam hanya waktu kurang lebih 50 tahun. Luar biasa. Nah yang terakhirnya, merasa kekurangan penduduk nanti apabila anak itu 1, maka Korsel merubah lagi kebijakan pada tahun 2005. Karena 2005 TFR sudah 1. Pikir orang Korea kalau anaknya 1 nanti akan lost generation. Artinya adalah akan kehilangan satu generasi sehingga penduduk tinggal setengah. Bapak dan ibu meninggal diganti oleh 1. Kan begitu. Dari situlah maka pemerintah Korea Selatan menggembar-gemborkan agar banyak anak pindah dari anti-natalis menjadi pro-natalis. Yang pertama, semua gereja turun, semua para ahli turun, kampanye di Korea bahwa perlu banyak anak di tiap-tiap keluarga. Itu ya. Dan mereka tidak lupa setelah menghimbau banyak anak juga menyediakan lingkungan bersih. Untuk apa? Yaitu untuk melahirkan dan untuk mengurus anak. Begitu ya. Jadi kebijakan itu berubah-berubah. Itu karena urusan dunia. Ini bukan absolut. Ini bukan dalil dan hadisnya agama, tapi ini adalah kehidupan manusia yang harus diketahui, yang harus dilaksanakan, tapi dasarnya perintah-perintah dari agama. Seperti kita cerita ini kan perintah dari surat Rum ayat 20 tentang manusia berkembang biak. Beginilah situasinya. Ini Allah sudah Maha tahu segalanya. Ya, yang ketiga adalah menyediakan, nah ini nih yang penting nih, menyediakan penitipan bayi. Di negara industri, orangnya laki-lakinya kerja, perempuannya kerja, mencari pembantu susah karena jadi sama-sama pekerja pabrik, maka ini perlu ada penitipan bayi di tiap-tiap tempat kerja. Katakanlah di tiap pabrik begitu ya, ada penitipan bayinya, ada macam-macamnya, sehingga di situ pemeliharaan bayi tetap sempurna dan baik. Ini negara industri. Di kita rasanya ada sih ya, 1-2 mungkin, tapi tidak menjadi program secara menyeluruh bahwa di tempat kerja itu harus anak penitipan bayi. Dulu pernah mendengar itu ya, di kita juga banyak, tapi sampai sekarang sudah mulai tenggelam lagi.
Nah, kemudian yang berikutnya memberikan fasilitas-fasilitas kepada yang belum punya anak dan mau melahirkan, mau punya anak, ya, memberikan fasilitas. Segala rumah sakit bersalinya gratis, ya, pemeliharaan sampai ASI eksklusifnya gratis dan lain sebagainya. Itu semua dilaksanakan demi peningkatan penduduk di Korsel, Korea Selatan. Yang keempat adalah menyediakan apartemen. Menyediakan apartemen bagi siapa? Bagi mereka yang akan mengurus anak. Luar biasa, ya, menyediakan apartemen. Yang berikutnya, yang keenam apa? Yang keenam adalah menganjurkan setiap pertemuan, setiap riungan, setiap paguyuban agar remaja segera kawin dan punya anak. Dan apabila kawin dan punya anak, disediakan fasilitas oleh negara. Begitu usaha KB itu. Jadi tidak hanya menyetop, tapi bisa juga mengembangkan, begitu ya. Jadi berencana itu keren tuh, benar-benar keren ya. Dilaksanakan dengan sistematis dan ilmiah. Itu yang berikutnya. Nah, tapi walaupun dihantam harus punya anak, harus kawin, bahkan 49% hasil survei ini, hasil penelitian, 49% atau hampir 50 ya, 50-50 lah, atau 49% persisnya, atau 50% gadis di Korea tidak mau kawin karena kerepotan. Ini Aki dalam tanda kutip, apakah tidak mau kawin atau tidak mau menikah? Ini beda bahasa ya, Kang Hasta. Kang Tatang ya. Kang Tatang itu kan pernah jadi pejabat kepala desa di mana-mana beliau itu ya. Sekarang juga Kabupaten Bandung, istrinya seorang bidan. Bukan biduan ya, tapi bidan itu. Satu tim mungkin sekarang dengan anak Aki di satu puskesmas. Itu ya. Jadi tidak mau mereka. Bahkan hasil penelitian menunjukkan yang sudah kawin pun, yang sudah menikah pun hanya 65% yang ingin punya anak. Hanya 65%. Sedangkan yang 35% itu tidak mau punya anak. Ya kalau tidak punya anak itu artinya tidak mau bisa ber-KB kan begitu. Sedangkan pada saat itu anjuran pemerintahnya harus banyak anak. Begitu, itu di tahun 2005. Begitulah kawan-kawan sekalian, dinamika tentang kependudukan di Korea Selatan. Ingat, rangkuman dari Dongeng Aki ini 4 episode tentang Korea Selatan. Yang pertama digambarkan betapa bertumpuknya penduduk di pemukiman di Korea Selatan. Bahkan mungkin yang paling terpadat di dunia pada saat itu. Ya, pada tahun 2012-13. Begitu yang pertama itu. Yang kedua, karena padat penduduk dan pertumbuhan tinggi, maka langsung melaksanakan program KB. Itu yang keduanya. Dan luar biasa, begitu melaksanakan program KB, sukses dengan gemilang. Berhasil dengan gemilang. Sukses. Jadi kalau kata bahasa adalah, sukses itu adalah berhasil dengan gemilang. Itu ya, sudah ke situ. Namun demikian, apalagi? Karena apa? Itu di episodenya agak kelewat, yaitu episode 2-nya itu dari banyak penduduk yang padat itu, akhirnya pengusaha para kabur ya, sehingga ditinggalkan. Yang produksi di dalam juga mahal karena harus melatih pegawai dan lain sebagainya. Itu analisa dampak kependudukannya. Dan akhirnya karena berhasil luar biasa, 2005 Korea kembali kepada pro-natalis. Dengan berbagai anjuran, dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai ajaran, dan dengan berbagai segala insentif-insentif diberikan bagi mereka yang ingin punya anak dan ingin anak banyak. Namun tetap berdasarkan penelitian, 50% gadis Korea tidak mau kawin. Dan yang kawin pun hanya 65% yang ingin punya anak.
Demikian obrolan Aki ini mudah-mudahan menjadi inspirasi pemikiran. Siapa tahu nanti kawan-kawan TPD akan jadi kepala dinas, akan menjadi kepala provinsi, bahkan tidak mungkin, tidak hal yang tidak mungkin, bisa saja jadi pemimpin nasional. Apakah itu presiden atau apa-apa. Doa dari Aki, mudah-mudahan kita lancar semuanya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.